bentuk soal yang akan dibuat dalam PAS. Jadi, pengaturannya seperti ini. Jadi, semisal nanti pada saat PAS akan disiapkan soal pilihan ganda 30 butir soal, kemudian uraiannya ada 3 butir soal. Nah, pengaturannya untuk question bank-nya seperti ini. Jadi, nanti akan ada beberapa indikator. Di sini saya contohkan 10, tapi nanti tergantung dengan kebijakan ataupun materi yang akan dikeluarkan. Nah, di sini bisa per indikator ataupun per kompetensi. Jadi, misal ada 10 indikator di sini, dan kemudian soal untuk pilihan ganda akan dikeluarkan 30. Berarti secara sederhananya nanti per indikator akan dikeluarkan 3 soal. Seperti itu. Nah, supaya nanti tiap anak kemungkinan mendapatkan soal yang berbeda, maka disiapkan variasi soal yang cukup banyak. Nah, semisal kita siapkan 5 soal untuk indikator 1. Nah, maka nanti akan dikeluarkan 3 soal dari 5 ini. Jadi akan dirandom 3 nomor dari 5. Jadi akan keluar 3 nomor dari 5. Itu untuk indikator 1. Nah, untuk indikator 2 juga sama. Akan dikeluarkan 3 dari 5 variasi soal. Nah, untuk pengaturan di exam view-nya, nanti setiap exam view atau question bank itu per indikator membuatnya. Jadi, ketika kita membuat question bank, itu dibuat per indikator. Supaya apa? Supaya nanti bisa di-random pada saat di Moodle-nya. Jadi, contoh, kita membuat question bank dulu satu untuk indikator 1. Nah, dalam question bank tersebut nanti ada 5 soal. Nah, udah seperti itu, terus diekspor, pilih Blackboard 7.1, selesai. Kemudian bikin lagi, question bank lagi untuk indikator 2, sama, bikin 5 lagi. Nah, kemudian diekspor, terus sampai indikator ke-10. Nah, kalau sudah semua, nah nanti pada saat di Moodle, kita akan memilih untuk randomnya dari setiap indikator tadi, kita keluarkan 3. Nah, nanti lebih jelasnya saya akan praktekkan langsung. Nah, untuk uraian juga sama, semisal ada 3 indikator untuk 3 soal yang akan dikeluarkan. Nah, setiap indikator juga kita buat variasi yang cukup lumayan banyak supaya setiap anak dimungkinkan untuk mendapatkan soal yang berbeda. Jadi, semisal indikator 1, saya siapkan 3 soal. Nah, maka dari 3 soal ini, nanti akan dikeluarkan 1. Nah, 3 soal ini dalam setiap indikator juga tetap dibuat dalam satu question bank. Jadi, untuk uraian ada 3 question bank. Di setiap question bank ada 3 nomor. Nah, jadi kalau semisalnya dalam kasus ini, misalnya saya untuk pilihan ganda itu ada 10 indikator, kemudian untuk uraian ada 3 indikator, maka perlu disiapkan 13 question bank. Ya, sekali lagi 13 question bank. Nah, setiap question bank, kalau yang di pilihan ganda, saya siapkan 5 nomor. Seperti itu. Untuk uraian, saya siapkan 3 nomor untuk setiap question bank. Nah, sekarang kita lihat untuk di Moodle-nya seperti apa. Baik, ini adalah tampilan ketika kita sudah mengimpor ke-13 question bank tadi dalam Moodle. Jadi ada 13 question bank di sini dari PG pilihan ganda indikator 1 sampai indikator 10, kemudian uraian 1 sampai uraian 3. Seperti itu. Nah, ini
adalah suatu set yang sudah siap untuk kita siapkan di kuis. Nah, sekarang kita coba menambahkan kuis. Kita add seperti biasa, kemudian kuis. Kemudian, nah kita atur waktu segala macam. Saya skip dulu karena itu sudah biasa kita lakukan. Yang berbeda adalah ketika kita menambahkan soal di sini pada saat edit quiz. Nah, di sini kita add-nya pilih yang ketiga, yang random. Kita pilih yang random, kemudian kita pilih satu persatu. Jadi PG1 ya. Nah, di sini random question-nya kita pilih 3. Jadi ini ada 5 soal, kita ambil 3. 3 yang dikeluarkan, terus klik add. Nah, sudah ada 3, dan kita add lagi yang di paling bawah ini, add lagi, pilih lagi random. Tadi sudah PG1, sekarang PG2. Kita keluarkan 3 lagi, add lagi. Nah, terus sampai PG yang ke 10 atau indikator yang ke-10. Jadi, sampai nanti ada 30 soal. Kemudian, kalau sudah, lanjut ke yang uraian. Uraian, kita ambil 1 dari setiap question bank-nya tadi. Jadi, kita add lagi. Jadi, ini misal kalau PG-nya sudah selesai, kita ambil uraian, kita ambil 1 saja. Karena kita ambil 1, sudah di sini. Nah, kemudian kita add lagi random. Uraian 2 kita ambil 1 juga. Dan yang terakhir kita ambil lagi untuk uraian ketiga dari question bank yang ketiga. Kita ambil 1 lagi. Nah, jadi nanti kalau PG-nya sudah selesai itu sampai nomor 30, kemudian sisanya atau selanjutnya itu untuk yang uraian. Dari question bank 1 diambil 1, question bank 2 diambil 1, question bank 3 diambil 3. Nah, kemudian biar tampilannya bagus, ini kita ketik pensil, kita tulis pilihan ganda. Dan yang sebelum uraian kita juga add new section heading. Kita tuliskan di sini uraian. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti yang PG ada 30 nomor, ya, kemudian uraian juga ada 3 nomor. Selesai, seperti itu.